hardware dan software dalam teknologi informasi. Komputer ya. Yang pertama hardware dan software. Penjelasan dari hardware. Hardware adalah perangkat keras yang dapat kita lihat dan sentuh secara fisik. Hardware terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, processing device, yang artinya perangkat pemrosesan. Yang kedua adalah input device, yang berarti perangkat pemasukan. Yang ketiga, output device, yang dimana perangkat dikeluarkan. Yang keempat adalah stroke device, perangkat penyimpanan. Penjelasan dari hardware. Hardware adalah perangkat keras yang digunakan untuk atau sebagai alat pemrosesan sebagai data atau perintah yang diberikan input, dan proses device akan memproses perintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah output ataupun yang lainnya. Contoh etching, di mana bentuk perangkat keras atau hardware dalam CPU agar terhindar dari kotoran dan sentuhan tangan. Yang kedua adalah power supply, yang berfungsi sebagai pengubah tegangan alternating atau AC yang menjadi direct current dan menyuplai tenaga listrik ke komponen yang membutuhkan arus atau tegangan pada motherboard. Yang ketiga adalah motherboard. Motherboard adalah papan rangkaian utama komputer untuk memasang prosesor, memori, dan perangkat lainnya. Prosesor adalah sebuah chip yang merupakan pengolah utama dan pusat pengendalian sebagai perangkat komputer. Yang kelima adalah RAM, random access memory. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau dan sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang berada pada prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Yang keenam adalah ROM, yang mana ROM itu merupakan singkatan dari read only memory, yakni perangkat keras komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya bisa dibaca saja. Jadi ROM itu berfungsi sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau software yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware. Yang ketujuh yakni VGA. VGA merupakan kartu grafis atau kartu video, yang mana kartu ekspansi tersebut berfungsi sebagai menciptakan dan menampilkan tampilan di layar. Yang kedelapan yakni input ataupun output card, yang mana fungsi dari input output card ini menghubungkan antara motherboard dan hard disk share. Jadi input output card ini menghubungkan antara motherboard dengan unit masukan dan juga unit keluaran. Ada juga komponen dari komputer atau perangkat keras lebih tepatnya, yakni hardware. Ada yang namanya input device, di mana input device itu berarti perangkat masukan. Nah, perangkat keras ini berguna untuk memasukkan data atau perintah-perintah ke dalam komputer. Macam-macam dari input device yakni ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf atau angka dan simbol serta melakukan perintah-perintah kepada komputer. Kemudian ada mouse. Mouse di sini merupakan perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam. Fungsinya adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll pada mouse jenis tertentu, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan oleh pengguna. Ada juga yang namanya touchpad. Touchpad ini merupakan alat penunjuk
yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan juga jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan. Kemudian ada yang namanya mikrofon. Mikrofon di sini berfungsi sebagai pengubah suara yang dari suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon ini sebagai alat untuk merekam suara yang biasanya kita gunakan dalam video. Ada juga yang namanya webcam. Webcam ini merupakan kamera real time yang gambarnya bisa diakses melalui www, program instant messaging, atau aplikasi video call yang memasukkan hasil data rekaman dan dibentuk dalam format digital. Kemudian komponen yang ketiga ada yang namanya output device, merupakan perangkat keluaran dari hardware. Nah, perangkat ini berfungsi untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Contohnya monitor, printer, headphone atau proyektor, dan speaker. Adapun storage device atau bisa disebut dengan perangkat penyimpanan. Storage device mempunyai pengertian yaitu media yang digunakan untuk menyimpan data yang telah diproses. Untuk storage device ada 5 macam. 1. Hard disk. Hard disk sendiri mempunyai pengertian sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. 2. Ada floppy disk. Floppy disk mempunyai pengertian yaitu sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. 3. Ada CD-ROM atau compact disk read only memory. Adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok yang berfungsi untuk membaca data dari CD atau melakukan burning data ke CD. Nah, CD-ROM sendiri memiliki 2 jenis, yaitu CD-R dan CD-RW. CD-R hanya memiliki kemampuan untuk membaca data dari CD saja, sedangkan CD-RW memiliki kemampuan membaca kepingan CD dan juga mampu menulis di kepingan CD. 4. CD card atau secure digital adalah sebuah format kartu memori flash. Dia digunakan dalam alat portable, termasuk kamera digital dan handphone atau komputer genggam. Yang kelima ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Selanjutnya ada software atau bisa disebut dengan perangkat lunak. Software mempunyai pengertian yaitu perangkat lunak yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik, tetapi dapat dijalankan dalam suatu sistem atau program untuk menjalankan fungsi dari hardware. Nah, di software sendiri mempunyai 3 macam. Yang pertama ada sistem operasi. Yang dimaksud dari sistem operasi di sini yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan kontrol, manajemen perangkat keras dan operasi dasar sistem. Contohnya ada iOS, Windows, dan Android. Yang kedua ada program aplikasi. Maksudnya dari program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya ada Microsoft Word, Excel, kalkulator, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada bahasa pemrograman. Maksud dari bahasa pemrograman yaitu bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Salah satu contohnya yaitu JavaScript.